Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara melakukan router board menggunakan firmware, identity, user, management, dan SSH Puttigen. Di sini saya juga akan menjelaskan cara melihat versi router yang digunakan, melakukan konfigurasi identity suatu router, mengkonfigurasi user management, dan juga melakukan konfigurasi SSH Puttigen. Pertama, kita menggunakan firmware. Kita buka Winbox-nya. Kita login. Pertama, kita lakukan pengecekan atau melihat merek, model, dan versi router yang digunakan menggunakan perintah sistem, router board, print. Kita enter. Dapat kita lihat factory firmware, current firmware, dan upgrade firmware. Kemudian kita menggunakan router OS identity. Pertama, kita lakukan konfigurasi identity pada router yang kita gunakan agar mudah untuk dikenali. Kita masukkan perintah sistem, identity, set, name. Di sini saya menggunakan nama saya yaitu Nadia. Lalu kita enter. Dapat kita lihat di samping admin di sini sudah ada nama saya. Kita juga dapat melakukan pengecekan melihat pada atas Winbox. Kita juga dapat melihat saat kita login namanya adalah Nadia. Selanjutnya, kita menggunakan router OS user. Kita lakukan pengecekan terlebih dahulu ada jenis manajemen user apa saja. Menggunakan perintah user, group, print. Lalu kita enter. Di sini dapat kita lihat ada name read, name write, dan name full. Selanjutnya, kita lakukan konfigurasi manajemen user full. Pertama, tambahkan user group full menggunakan perintah user, add, group, full, name. Di sini saya menggunakan name Nadia full. Lalu password Nadia full. Kalian dapat menggunakan password apa saja. Lalu di sini kita enter. Kita lakukan pengecekan apakah telah berhasil atau belum menggunakan perintah user, print. Lalu kita enter. Di sini dapat kita lihat jika konfigurasi telah berhasil. Setelah itu, kita login menggunakan user yang telah kita konfigurasi. Kita buka new Winbox. Kita login menggunakan MAC address. Lalu login sebagai Nadia full. Kita masukkan password. Lalu kita connect. Dapat kita lihat pada atas Winbox terdapat nama yang telah kita konfigurasi yaitu Nadia full. Selanjutnya kita juga dapat menambah, menghapus, enable, dan juga disable. Selanjutnya kita menggunakan yang read. Kita ubah user admin group full menjadi read menggunakan perintah user, edit, admin, group. Kita enter. Lalu di sini kita
kita ganti menjadi read. Setelah itu kita Ctrl O untuk mengesave. Lalu kita masukkan perintah user print untuk melakukan pengecekan apakah konfigurasinya telah berhasil atau belum. Lalu kita enter. Dapat kita lihat jika konfigurasinya telah berhasil dilakukan. Setelah itu, kita buka Winbox. Kita login menggunakan MAC address. Kita login sebagai admin. Setelah itu kita connect. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa kita telah berhasil masuk grup read. Pada grup read ini kita hanya dapat membaca saja, tidak dapat menambah, menghapus, enable, dan disable suatu konfigurasi. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi yang write. Pertama kita tambahkan user group write menggunakan perintah user add group write name. Di sini saya menggunakan nama saya lagi, yaitu Nadia. Write password Nadia write juga. Lalu kita enter. Kalau sudah, kita lakukan pengecekan apakah telah berhasil atau belum menggunakan perintah user print. Kita enter. Dapat kita lihat bahwa konfigurasinya telah berhasil. Setelah itu, kita buka new Winbox. Kita login menggunakan MAC address. Kita login sebagai Nadia Write. Kita masukkan passwordnya. Lalu kita connect. Dapat kita lihat pada atas Winbox sudah terdapat nama saya, yaitu Nadia Write. Di sini juga kita dapat kita lihat jika kita telah berhasil login menggunakan grup write, tetapi di sini kita tidak dapat mengubah konfigurasi manajemen. Setelah itu kita dapat lihat juga pada bagian IP address jika kita dapat menambah, menghapus, enable, dan disable konfigurasi. Setelah itu kita lakukan konfigurasi menggunakan SSH Puttigen. Pertama kita buka Puttigennya, lalu kita generate. Jika sudah, kita copy public key-nya. Lalu kita buka Notepad. Kita paste. Setelah itu kita save. Di sini kalian boleh menggunakan nama apa saja. Saya menggunakan Nadia Case. Kita save menggunakan extension PUB dengan tab all files. Lalu kita save. Setelah itu kita pindahkan public key-nya ke router MikroTik menggunakan FTP. Kita buka dulu. Kita copy.
Setelah itu kita masuk ke FTP-nya. Username-nya kita gunakan Nadia Full. Kita masukkan password-nya. Lalu kita login. Lalu di sini kita paste. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu kita lakukan pengecekan files menggunakan GUI dan CLI. Kita kembali ke Winbox. Lalu kita open files. Dapat dilihat di sini ada nama nadiacase.pub. Lalu kita buka new terminal. Kita masukkan perintah file print. Kita enter. Dapat kita lihat di sini telah ada nama nadiacase.pub. Itu berarti kita telah berhasil melakukan konfigurasinya. Setelah itu kita save. Kita save private key-nya. Yes. Kita berikan nama untuk filenya. Di sini saya menggunakan nama Nadia. Private key. Lalu ininya kita menggunakan PPK atau Putih Private Case Files. Jika sudah, kita klik save. Kemudian kita buka aplikasi Winbox. Kita klik System. Lalu kita klik User. Import SSH. Kita masukkan nadiacase.pub. Kita import SSH. Dapat dilihat di sini jika kita telah berhasil melakukan konfigurasinya. Kita lakukan pengecekan menggunakan CLI. Kita buka new terminal. Lalu kita masukkan perintah user SSH print. Lalu kita enter. Dapat dilihat di sini jika kita telah berhasil melakukan konfigurasinya. Setelah itu, kita lakukan pengujian menggunakan aplikasi Putih. Kita buka Putih. Masukkan IP address-nya yaitu 192.168.88.1. Kita klik pada bagian SSH. Klik tanda plus. Kita klik out. Kita browse. Lalu kita klik open. Setelah itu kita open. Di sini kita klik yes. Kita login sebagai admin. Kita enter. Jika tampilannya seperti ini, itu berarti kita telah berhasil melakukan konfigurasinya. Sekian pembahasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.